Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang berbahagia dan yang diberkati pagi hari ini. Tema renungan saya adalah kebangkitan yang mengubahkan. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Beginilah firman Tuhan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bulan ini kita akan merayakan hari Paskah, Bapak Ibu Saudara, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Suatu kali pernah ada cerita, beberapa hari sebelum Yesus mati, dia bertemu dengan Yusuf Arimatea. Dia bilang begini, "Yusuf, bolehkah saya pinjam kuburan kamu untuk weekend vacation atau liburan akhir pekan?" Lalu Yesus berkata, "Saya akan check-in hari Jumat dan check-out pada hari Minggu pagi, dan saya akan bereskan kuburanmu rapi." Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus masuk ke kuburan hari Jumat, dia bangkit pada hari Minggu pagi. Karena dialah adalah Tuhan yang mengalahkan maut. Amin, puji Tuhan. Tahukah saudara bahwa kebangkitan Yesus membuktikan bahwa dia Allah, dia adalah Tuhan. Roma 1 ayat 2-4 berkata begini, Injil itu telah dijanjikan sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya. Dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Apa buktinya bahwa Yesus adalah anak Allah? Tuhan, Sang Pencipta, karena dia menang atas maut. Kebangkitan adalah bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Nabi ada banyak, Rasul ada banyak, pemimpin agama ada banyak, tapi semuanya mati dan dikubur. Saudaraku, hanya Yesus yang mati, dikuburkan, bangkit naik ke surga, dan akan datang kembali menjadi hakim yang adil atas dunia karena dia raja di atas segala raja. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang berbahagia, apa buktinya bahwa Yesus sudah bangkit? Yang pertama, Yesus bangkit karena kubur kosong. Yang kedua, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Yang ketiga, kenaikannya ke surga. Dilihat lebih dari 500 orang. Yang keempat, murid-murid hidupnya diubahkan. Dari awalnya penakut, tercerai-berai, sekarang begitu berani memberitakan Injil. Yang kelima, mujizat terjadi dalam namanya. Setan diusir dalam nama Yesus. Saudara disembuhkan dari sakit penyakit dalam nama Yesus. Saudara terima berkat yang tidak terbatas juga di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, kalau kita sudah melihat bahwa Yesus benar-benar bangkit, pertanyaannya, apakah kita mengalami kuasa kebangkitannya? Kalau Yesus sudah bangkit, tapi kita masih mati secara rohani, percuma saja, saudara-saudara. Mari, kita harus bangkit. Lalu apa ciri orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Yang pertama adalah ia akan memberitakan Injil. Lukas 24 ayat 46-48. Beginilah firman Tuhan. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saudara-saudaraku, manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Tapi ada kabar baik yang dibawa oleh Injil, kabar sukacita
bahwa dosa kita bisa diampuni, bukan dibayar dengan amal perbuatan, tapi diampuni oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia hidup, kita tidak binasa. Bertobatlah, maka engkau akan diampuni. Sebab barang siapa ada di dalam Yesus, ia adalah ciptaan baru. Tugas kita adalah bersaksi, mempertemukan orang dengan Sang Juru Selamat. Ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Beritakanlah Injil. Sekarang ini Roh Kudus sedang menggemburkan tanah hati yang keras. Mari tuai jiwa-jiwa saudara-saudaraku, jangan berdiam diri saja. Yang kedua, saudara, orang yang mengalami kebangkitan Yesus bukan hanya memberitakan Injil, tapi juga menyembah Yesus. Lukas 24 ayat 52-53. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudaraku, orang yang mengalami kuasa kebangkitan Yesus dan percaya bahwa Yesus hidup, dia akan menyembah Yesus, dia akan memuliakan Tuhan Yesus. Hidupnya hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus saja. Tahukah saudara apa yang akan terjadi nanti di dalam kerajaan surga? Wahyu 4 ayat yang ke-9 berkata begini, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Jadi penghuni surga kerjanya memuji, menyembah Tuhan, menyanyi, berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ini yang akan kita lakukan di surga. Tugas kita memuliakan Tuhan, menyembah Dia. Saudara-saudaraku, Daud memuji Tuhan 7 kali sehari. Mazmur 119 ayat 164 berkata, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau, karena hukum-hukum-Mu yang adil. Yang ketiga, ciri orang yang mengalami kebangkitan Kristus, ia mengalami kepenuhan Roh Kudus. Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara-saudaraku yang berbahagia dan yang diberkati Tuhan, berikanlah yang terbaik untuk Tuhan selama kita hidup, dan biarlah kuasa kebangkitannya menyembuhkan Bapak Ibu Saudara, dan kuasa kebangkitannya menyelamatkan, memberikan berkat yang tidak terbatas bagi setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sepakat berdoa. Bapa, hamba mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan kemurahan Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu melingkupi setiap kami Tuhan dan menyempurnakan kebenaran firman-Mu ini. Tanamkan di hati kami bahwa Engkau adalah satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Balas memberkati setiap sidang jemaat-Mu. Balas memberkati tangan-tangan yang Kau pakai menjadi saluran berkat bagi gereja-Mu. Dan Tuhan sendiri yang mengambil alih acara Paskah. Apapun yang kami perlukan, Tuhan menyediakan. Dan balas memberkati tangan-tangan yang Kau pakai menjadi saluran berkat untuk kami semua. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.